Cuman kayak gue salut kurang. banget sama dia. Gue salut banget sama dia Joshua ini, karena kenapa gue bisa bilang salut, karena orangnya tuh tekun. Ibarat dia walaupun gue udah pindah nih ya, cuman dia nggak merasa rendahkan, maksudnya nggak merasa rendah di bawah gue gitu, enggak, karena semua pekerjaan itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Agung, Gue Heri. kita dari Dua Raga. Halo men, masuk di segmen ngopi, Ngobrol happy. Di ngopi kali ini gue mau coba sharing-sharing dan cerita-cerita lagi mengenai kita setelah lulus sekolah, apa aja yang kita kerjakan dan aktivitas kita selama setelah lulus gitu. Nah, gue mau sedikit cerita nih. Setelah kita kan emang anaknya tuh suka nongkrong ya gitu, atau suka bergaul gitu. Nah, kita tuh setelah lulus kita suka nongkrong karena kita belum kerja, belum ada aktivitas lain itu selain sekolah. Pengangguran gitu. Masih Iya. pengangguran. Gini loh kita nongkrong. Iya. Nongkrong keluar malam, Iya. pulang pagi. Nah, itu dia. Karena masih bingung kita mau nggak ada aktivitas lain kayak gitu kalong. kan. Nah, cuman gue mau ini karena kita tuh suka nongkrong, cuman kita kadang setiap nongkrong itu kita suka nanya-nanya, cari kerjaan yuk, kerja di mana ya, di mana ya tempatnya gitu. Nggak jauh, loker dong. Iya, loker dong pasti gitu. Loker. Nah, kita kan pernah PKL ya namanya. Iya, praktek kerja lapangan. Dulu tuh kita zaman-zaman sekolah kelas 2 ya. Kelas 2 PKL. Kelas 2 itu kita pernah PKL. Nah, kita berdua nih pernah punya pikiran, oh iya, kenapa kita nggak coba tanya di tempat dulu kita PKL gitu kan. Kita dulu mungkin berpikir, wah kerjaannya kayak kemarin yang kita PKL nginput doang gitu ya kan, gajinya gede. Iya, lumayan gitu. Soalnya pas kita PKL wah lumayan megang duit, PKL megang duit loh, karena nggak semua orang yang PKL tuh mendapatkan duit. Cuman kita nggak berpikir duit dulu gitu kan, karena kita juga nggak nyangka awalnya emang nggak berpikir PKL dapat duit. Karena kita juga mikirnya ya udah kita ngikutin peraturan sekolah, kita PKL yang udah kita penting buat apa namanya, kayak menyelesaikan tugas gitu ya kan. Benar. Nah, selama 3 bulan. Nah, kita PKL tuh. Kita PKL jadinya. Nah, kita coba tuh ngelamar di tempat PKL kita dulu tuh. Kita coba tanya. Karena kita kenal sama security-nya, kita tanya. Ini sih Pak. Kita akhirnya dengerin kita kan tuh. Kenapa balik lagi gitu kan. Iya Pak, saya mau nanya di sini ada lamaran kerja kayak atau lowongan kerja apa gitu. Jadi apapun gitu. Karena kenapa kita bilang apapun, kerja apapun, karena di sini kita setelah lulus itu kita nggak terlalu berharap yang tinggi atau jadi yang nyaman gitu. Karena kita tuh yang penting kerja dulu. Gitu. Karena kita sebelum ngelamar kita udah ngomongin dulu ya. Karena ngeliat gajinya dulu lah kan, kita belajar dari bawah ya kan? Kita nyari pengalaman dulu. Benar. Gitu. Nah, kita coba nanya. Nah, setelah itu ngobrol, ternyata ada. Yaudah, kamu bikin aja. Tahu. Apa? Belum ngopi men. Astagfirullahaladzim. Canggung nih. Jadi lupa. Ya kita ngopi dulu lah. Terlalu buru-buru. Santai. Mana sih? Kalian ini dong, kasih tahu kita belum ngopi nih. Aduh, jadi terlalu gancang jadinya gitu. Ngopi dulu ya men. Buru-buru banget mau kemana? Pantesan kok mulut pahit banget gitu kan. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi gimana? Ini setelah kita udah ngumpulin CV gitu kan. Kita karena di situ ternyata adanya bagian cleaning service, housekeeping. Awalnya kita nggak tahu ya housekeeping, karena beda sama cleaning service. Beda. Kalau cleaning service kita taunya ya gitu, cuma ini housekeeping. Cuman kita nggak menilai itu buruk, jelek atau enggak, karena kita niat kita nyari pengalaman. Gaji kita nggak pikirin berapa. Yang penting kita kerja dulu, kita punya kesibukan dulu, daripada kita harus ontang lantung sana mari, pagi masih tidur gitu kan. Kalau kita kerja kan pagi bangun, ada kesibukan gitu loh.
Akhirnya kita Lo masih kerja. ingat gak gajinya berapa? Kalau nggak salah 18,5. Iya 18 betul. ya, 1.850. 1.850. 50 itu. Masih ingat banget itu gua. Itu awal kita kerja kan. Awal awal masuk lo tahu gak? Masih ingat ya tanggal berapa? Kalau awal masuk pokoknya di bulan Juni kalau nggak salah. Bukan men, bulan Mei. Iya makanya iya segitu. Mei akhir ya. Enggak, pertengahan lah itu. Emang iya. Pertengahan tanggal 15 pas banget tutup buku. Kita gajian itu 60.000 kalau nggak salah, 60.000. Awal-awal ya. Oh iya benar-benar 60.000. iya gue ingat. Itu Pertama gajian tuh kita kan karena cuma setengah bulan gitu ya. Kita gajian cuma masuk ya bisa dibilang sehari doang. Karena kita juga training juga dulu tanggal kan. tanggal 15-nya kan tutup buku. Tutup buku. Akhirnya Buku. cuma kita dapatlah menerima 60.000 gitu ya. Tapi Ya alhamdulillah sih. kita bersyukur, malah ibarat kita baru kerja udah dapat duit 60.000 ya kan. Senang Ya, itu. lumayan, Ya kan? senang. Cuman setelah kita jalan itu kerja asik juga ternyata. Ibarat kita mengenal dunia kerja gitu. Kita bergaul sama orang-orang yang mungkin bisa di atas kita, lebih tua kita gitu. Jadi di situ kita belajar lagi. Kita ambil ilmu lagi dari orang-orang. Kenapa ibarat kita yang masih muda kita harus cari kerja, karena setelah kita lihat kerjaan, kenapa kita bisa lihat orang yang lebih tua dari kita dia masih mau kerja, kenapa kita yang masih muda gak mau kerja gitu. Makanya untuk kalian yang masih muda, daripada lontang-lantung gitu kan, mending kalian cari kerja deh, karena sibukin diri kalian gitu loh, yang bermanfaat buat kalian sendiri, karena itu baik juga buat kalian yang kedepannya nanti. Tuh. Ya seenggaknya kalau emang belum dapat kerja, kalian punya bakat apa, coba kembangin. Karena kita nggak tahu nasib orang itu kayak gimana. Makanya coba lah buat melangkah. Iya. Ibarat kalau banyak orang bilang kita keluar dari zona nyaman. Betul. Mungkin banyak teman-teman yang nyaman di zona nongkrong. Maaf ya, kita nggak menyalahkan orang-orang yang nongkrong. Cuman nongkrong boleh, cuman mungkin kalian harus menyibukkan diri kalian dengan kerja gitu loh, yang ada positifnya lagi gitu. Benar. Karena ya tujuan di dunia itu, kalau di dunia nih ya, kalau gue bilang tujuan nyari duit sebanyak-banyaknya, lo setuju gak? Setuju sih, karena mana ya, kalau kita nggak punya duit kita juga bingung. Ya makanya karena di dunia kita serba uang. Bener gak? Iya kan? Segala sesuatunya butuh uang. Betul. Kita mau beli ini beli itu butuh uang. Mau bikin ini bikin itu pasti butuh uang. Karena uang itu segalanya menurut gue sih men. Betul. Kita nggak punya uang, kita juga bingung men, apa yang kerjain. Iya makanya benar. Karena ya maaf aja nih ya, banyak sih ya kayak orang yang nongkrong ketika nggak punya uang itu dijauhin, ya kan? Bener gak? Iya mungkin ada yang kayak gitu. Iya mungkin ada yang begitu. Cuman kita di sini bukan yang ngomongin orang ya. Cuman kita ini ngomongin diri sendiri, kita sharing dan apa yang kita tahu kita sharing gitu loh. Karena sharing ini bukan karena gue ngelihat dari orang lain, karena gue pengalaman pribadi diri sendiri. Iya. Kita bagi buat ilmu buat kalian gitu. Gue pernah sih gitu ya kan, ketika nggak punya uang ya udah, ya kan, ketika punya uang tadi ya paham lah, mungkin yang pernah merasakan mungkin tahu. Tapi di sini gue bukan buat ngejelekin ya. Iya, itu dia. Cuman yang kita bilang awal, kita tuh nggak pernah menilai orang atau kita ngejelekin orang, enggak. Ini kita menilai diri sendiri. Iya. Dan kita sharing buat kalian supaya mungkin bermakna atau berguna buat kalian. Betul. Dan di situ setelah kerja gue sama si Tompel nih. Nah itu cuma bertahan 1 bulan. Kalau lu kan lama. Iya, kalau gue sebulan. Iya, kalau lu sebulan. Kalau gue alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Dan gini ya, cuman bukan bertahan sebulan terus keluar langsung lontang-lantung lagi, enggak. Karena kenapa gue bertahan sebulan? Nah, ini gue berterima kasih banget sama orang yang bantu gue gitu loh. Karena akhirnya gue mendapat loncatan yang lumayan gitu. Ya lebih baik.
sebenarnya gue bukannya mikirin diri sendiri ya, gue lompat sendiri dan gue ninggalin teman gue ini gitu, enggak. Gue sebenarnya gue lompat, dapat lompatan lagi yang lebih lumayan, alhamdulillah gitu ya. Gue nawarin ke dia sebelum gue naruh CV, gue nawarin ke dia, maksudnya bikinlah CV biar kita sama-sama ngelamar. Cuman karena dia kan gue sama Sue ini gitu lah, beda shift gitu, gue pagi dia sore ya. Benar. Nah karena beda shift, akhirnya dia baru pulang, gue pulang sore, akhirnya gue udah bisa lah bikin CV karena dia pulangnya malam gitu loh. Akhirnya dia mungkin besoknya baru selesai tuh CV. Iya. Dan malam itu juga gue ketemu orang yang bantu gue taruh CV-nya ke dia gitu. Gue taruh, akhirnya besoknya gue ini ya langsung ketemu, langsung di wawancara sama, Langsung interview lah ya interview. Gue lupa kan, udah mana sih kalau udah ya. lama. Iya, iya. Interview maksudnya Sebenarnya gini loh, keberuntungan orang beda-beda. beda-beda, Ya, kayak contoh kayak gitu aja, mungkin itu bukan mungkin bukan keberuntungan rezeki dia. gue ya buat ikut di tempat dia, di tempat Tompel. Tapi alhamdulillahnya, walaupun gue bertahan di tempat kerja ini, di perusahaan ini, walaupun gue masih jadi housekeeping, Iya. dari awal lo keluar gaji lu udah gede ya, Alhamdulillah ya kan? gitu. Yang Dan penting gue mencukupi. masih di bawah dia. Tapi dengan rasa gue bersyukur, gue jalanin, ya udah jalanin kayak biasa, nggak kayak gimana ya, Iya. nggak pernah Nggak pernah ngeluh lah iya gitu. Cuman kayak gue salut banget sama kurang. dia. Gue salut banget sama dia, Sue ini, karena kenapa gue bisa bilang salut, karena orangnya tuh tekun. Ibarat dia walaupun gue udah pindah nih ya, cuman dia nggak merasa rendahkan, maksudnya nggak merasa rendah di bawah gue gitu, enggak. Karena semua pekerjaan itu sama rata, karena Benar. lu sama-sama kerja walaupun gajinya beda sama. Dan sekarang dari gaji gue paling bawah dan dia Akhirnya di atas dia, dengan gue tekun tekun, gitu kan. gue rasa ya bersyukur, nikmatin, jalanin, dan sekarang sama Akhirnya ya, sama. alhamdulillah. Keren. Gue acungin jempol buat, satu jempol buat, karena benar-benar gue bilang gimana ya, anak muda itu tuh harus berkreasi, harus menyibukkan diri. Karena apalagi laki-laki ya, Benar. terutama buat anak laki-laki, lu tuh harus berjuang. Karena nantinya lu bakalan meminang anak orang, bawa anak Membawa anak orang gitu loh. Dan dan lu harus itu punya bukan masalah sepele. Dan iya. itu ya mungkin bisa bilang nggak semudah membalikan telapak tangan, karena itu lo ngebawa anak orang. Itu harus tanggung jawab, harus kasih Betul. makan gitu loh, Karena kasih pas duit buat jajan. dari sang perempuan ini brojol, sama orang tuanya udah diurusin, ya kan, disekolahin, Iya. dan dia, lo meminang dia, orang tua Lepas ibarat nitip, serah terima iya, gitu, serah terima ke lu gitu. Kalian nih yang bagi para kaum Adam gitu kan, para lelaki, alangkah baiknya kalian tuh cobalah cari kerja, apapun kerja itu ya, coba syukurin. Pertama syukurin, benar kata dia. Benar. Syukurin dan coba tekun. Karena dengan itu ya, kalau kalian berharap gaji tinggi, atau kalian yang baru lulus terus kalian mau lompat ke kerjaan terus mau dapat gaji tinggi dan kerjaan enak, nggak semudah itu, men. Iya, makanya semua butuh perjuangan. Iya, ibarat nih, kalau orang mau sukses itu ya kalian harus berjuang. Benar, harus siap buat ngelewatin semuanya. Karena kalau kalian mau jadi sukses dengan tiba-tiba santai-santai tiba-tiba mau punya duit banyak, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, karena gimana, ketika kita berdoa, ya kan, harus diselingi dengan usaha. Nah itu dia. Ikhtiar. Iya, ya walaupun kan, kerja, tekun. cuman kalian juga harus berdoa. Betul nih, tadi gue bilang kalau emang kalian udah ngelamar sana sini nggak bisa keterima, iya, cuma jangan putus asa. Coba selingin sama doa. benar. Insya Allah kalian bakal dapat kerjaan apapun itu, apa yang kalian mau. Kalau emang kalian punya bakat atau apa gitu yang menurut kalian ini bermanfaat, misalkan kalian misalkan lo nih bisa bikin meja, Vel, ini kan, dengan desain yang bagus, iya. ini kan bisa itu menghasilkan uang. Tapi ada lagi nih yang gue mau omongin. Iya. Kalau
lo pernah gak sih setelah lo kerja ya kan, lo pasti kan misalkan lo kerja pulang langsung pulang ke rumah, jarang nongkrong lah bisa dibilang. Ya gue emang sama dia juga emang jarang nongkrong. Iya. Ya kan, lo pernah gak di kayak ketemu teman atau gak di WA sama temen sombong lo Ya, kalau gue pernah sih ketemu ketemu papasan, maksudnya gue pulang kerja dan gue bukannya mampir gitu loh. Cuman gue di sini bukannya sombong ya, bukannya gue merasa gue sombong punya duit udah bisa kerja dan gue nggak nongkrong, lupa sama teman-teman gue dulu zaman tongkrongan. Enggak, bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Jadi kenapa gue begini, karena gue tuh sebagai anak laki, apalagi gue anak pertama ya, gue tuh harus sama men, lo kan sama gue kita anak sama, pertama, kita ya anak kan? pertama Lo ya. kan anak pertama. Iya, anak pertama itu harus berjuang. Nih harus kuat nih. Iya nih, pundak-pundak nih. Walaupun capek, udah kita harus kuat karena nantinya kita bakalan jadi bapak. Ya, biar nih kalian anak nih ya, kalian punya bapak. Nah, kalian juga bakalan jadi bapak itu juga. Bakalan Bener. jadi bapak juga. Karena kalian bisa lihat lah orang tua kalian yang capek, lelah gitu kan, nyari uang buat kalian supaya kalian bisa sekolah. Itu orang tua. Dan kalian itu yang para lelaki itu bakal jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang masih nongkrong, tolong carilah kerjaan apapun itu. Jangan pernah malu akan kerjaan, misalnya kayak dia ya, maaf ya, kayak Sue ini nih, Sue kerjanya jadi housekeeping gitu kan, bukan bersih-bersih. Lah. Iya gitu. Cuman itu enggak menurunkan derajat dia sebagai manusia, enggak. Sama kan gue bilang yang tadi, kayak tadi, manusia itu derajatnya sama, walaupun kerjaan apapun sama, tetap sama-sama manusia ya kan. Benar-benar. Iya, jadi jangan pernah malu akan kerjaan kalian gitu loh. Makanya carilah kerjaan untuk menyibukkan diri kalian supaya kalian bisa nanti bangga, kalian bisa punya anak nantinya bangga, bisa nyari duit buat anak kalian atau ngasih istri, nantinya kalian kan punya anak gitu loh. Benar. Gitu. Jadi anak lelaki itu harus bisa bertanggung jawab. Benar. Dan gue juga yang gue bilang barusan, gue juga pernah ngalamin kayak gue di DM sama orang, ya mungkin teman sekolah. Terus sampai di DM lu gitu? Ada yang DM gue, ada yang WA gue, ada yang ketemu langsung teman rumah. Sombong lah, jarang keluar, ya kan? Bukannya sombong, cuma ya gue udah punya kesibukan. Kayak gue kerja berangkat pagi, orang masih tidur gue udah berangkat, ya kan? Betul. Pulang siang capek pulang kerja gitu. Mau main orang nggak ada, iya, siang-siang. Kan siang-siang nggak ada. Akhirnya ya udah gue di rumah istirahat, gue pergunakan waktu gue buat istirahat. Karena paginya kerja. Bener. Gitu loh. Dan paginya kerja lagi, ya begitu. Bukan sombong, bukan nggak mau nongkrong. Kalau mau nongkrong, ayo nongkrong. Cari waktu yang pas. Kalau kita bisa pasti kita nongkrong, kok mungkin nggak. Gue nggak bisa karena satu, ya kan, mungkin ya kalian atau gak teman gue ya yang ngasih rencana buat nongkrong itu bentrok sama jam kerja gue, ya kan, atau gak tohnya dari nongkrong malam, baliknya pagi, sedangkan pagi malam atau gitu. Sedangkan pagi udah kerja, ya kan. Bukannya nggak mau nongkrong, mau banget, cuma ya itu gue udah punya kesibukan, jadi ya udah. Dan gue juga gini loh, kalau gue sombong, apa nih mau gue sombongin coba? Iya, kita gue tangan sama punya. Sama, lu punya tangan kan? Makan sama. Gak apa sih? Ibarat gini lah, kalau kalian bilang kita sombong mungkin ya, maaf ya. Misalnya kalian bilang kita sombong karena misalnya kita kerja pakai motor yang kita punya, itu juga hasilnya kredit. Makanya kredit. Itu loh. Karena kenapa kita bisa kredit? Karena kita kerja. Makanya. Gitu loh. Karena kita mau apa yang kita mau, kita mau punya kendaraan, kita usaha. Makanya. Karena kalau kita nggak usaha, kita ya itu dia nggak bakal dapat. Kita mau punya motor tapi kita nggak mau usaha, kita mau gato aja dari atas nih, kapan motor itu turun gitu, nggak bakalan dapat gitu. Ketika mau apa yang mau kita inginin pasti ada usaha yang harus kita lakukan gitu, maksud gue Pel. Dan gue juga ya buat teman-teman gue bukannya sombong ya, kita mohon maaf aja nih buat teman-teman tongkrongan kita dulu gitu loh. Kita mohon maaf, bukan kita sombong. Bukan sombong. Ini juga gue yang tadi gue bilang, gue mau nyombongin tangan punya, kaki punya, sama semua ya gitu kan? loh. Mobil gue nggak punya, cuman punya motor, ya kan. Handphone gitu. Ya biasa aja. Uang juga nggak punya sampai miliaran ya kan. Betul. Ya ibarat kita nih, maaf nih, kita
kita ngerinciin biar kalian tuh juga bisa semangat kerja, bisa kerja lebih semangat, atau kalian yang nongkrong bisa punya kerja. Nih kita kasih tahu, kita kerja itu duit itu kita keluar satu, misalnya kita punya motor, tanggungan motor kredit, terus kita buat beli keseharian kita sebulan, Ya, apa kebutuhan entah kita ya kita. buat laki mungkin ada yang ngerokok gitu loh. Terus buat ya syukur-syukur kalian kerja itu bisa membanggakan orang tua, bisa kasih ruang ke orang tua gitu. Cuman sebenarnya orang tua itu nggak mengharapkan uang sepeser pun. Maaf ya, bukannya kita melihat semua orang tua gitu. Benar, Cuman yang gue lihat dari orang tua gue sendiri tuh nggak mengharapkan itu. Cuma mengharapkan yang penting gue kerja, gue punya kesibukan benar. yang mungkin gue jadi setelah kerja ini nggak menyusahkan mereka lagi. Orang tua gue tuh gue nggak menyusahkan dia dengan gue setiap harinya gue minta uang. Ya alhamdulillah gue nggak seperti itu. Benar. Makanya kalau mau nongkrong buat teman, buat kayak Teman-teman itu iya, yang mau ngajak kita nongkrong ya kalau emang gue nggak apa-apa bisa kan. lu datang aja ke rumah, gue selalu ada di rumah. Welcome Kalau ke rumah emang kita, mau datang silahkan, pintu terbuka. terbuka lebar. Bener, karena gini ya, kadang kita tuh gini, kita mau ngasih masukan atau kita mau ngasih motivasi supaya mereka yang menongkrong kerja gitu loh. Cuman kita nggak enak, takutnya kita disangka sok lah apalah gitu loh, karena kita tuh pengen dia tuh ngerasain apa yang kita rasakan juga gitu loh. Bener, kita tuh bukannya mau sombongin atau apa, kita cuman pengen kalian itu yang nongkrong bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Rasainnya bukan ngerasain kesenangan aja, ibarat ngerasain kayak pusing lah, ini akhir bulan tanggal tua gitu loh. Benar. Karena itu seni kan. Benar. Kalau emang nongkrong boleh nongkrong ya kan. Nongkrong boleh, kalau kita waktunya pas kita udah pasti nongkrong. Jadi untuk kalian para laki, kita nggak bukannya so atau gimana ya, kita mohon maaf nih untuk kata-kata ya kita yang kurang enak gitu kan. Jadi kita di sini cuman mau ngasih motivasi atau pembelajaran kita aja gitu loh. Iya, karena kita begini juga pengalaman sih. Karena ya sebelum kita kerja atau sebelum punya penghasilan ya kan, ya sama kayak kalian. Dan sekarang udah punya penghasilan. Contohnya gini. Dan kebutuhan kita juga meningkat. Nah, itu dia. Nah, manusia pasti gini. Makanya gue ngasih masukan dulu gini. Kalian yang udah kerja, misalnya kalian jadi housekeeping awalnya atau jadi cleaning service apapun itu. Setelah kalian lompat dengan kerjaan yang lebih nyaman dan gajinya juga gede, pasti kebutuhan akan lebih banyak. Namanya manusia pasti nggak pernah merasa cukup gitu. Benar. Satu lagi kan, cari uang sebanyak-banyaknya. Udah sih gitu. Iya, karena nanti kebutuhan kalian selama kalian hidup pasti butuh uang. Benar, karena mau beli nasi uang. Iya. Mau beli apa uang. Jadi gini ya, maaf banget kenapa kita mohon maaf berkali-kali, karena gini loh, kita takut menyinggung hati semua orang yang atau teman-teman kita gitu loh. Karena kita tuh di sini bukannya menyinggung atau kita mau sombong-sombongin apa yang kita punya, bukan. Kita tuh di sini cuma mau berbagi cerita, kita mau sharing-sharing. Kali yang kita jalanin ini bisa memotivasi kalian ini gitu. Lagian mau apa sih yang mau kita sombongin? Itu dia, gue bingung deh. Udah. Mungkin sekian ngopi kita hari ini ya. Mungkin berlanjut lagi nanti videonya yang akan menarik lagi. Stay tune di channel ini. Bantu kita dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa bantu kita dengan cara like, comment, and share agar kita bisa membuat video-video yang menarik lagi dan lebih seru lagi. Betul banget. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.